Halo Sobat PPKM, balik lagi bersama kita di podcast mahasiswa. Nah, balik lagi di sini sama gua Aan, dan gua di sini nggak hanya sendiri, tapi gua bakal bersama temen gua, sahabat gua, temen akrab gua yang selalu nemani gua, ada Bung Fajli. Oh, Udah lama banget nih sobat-sobat PPKM ya kan, nggak ketemu sama gua sama Aan di podcast Keluh Kesah Mahasiswa. Kira-kira pada kangen nggak sih ini mendengar kita? Iya, harusnya sih kangen ya. Oh iya, Gli, ini sebenarnya kita mau ngebahas tentang apa sih untuk podcast kali ini? Untuk di podcast kali ini kita akan ada pembahasan yang sedikit serius ya kan. Ada pembahasan yang sedikit berat, gimana? Pada podcast kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama ada teori kultivasi, lalu yang kedua konsep-konsep utama dari teori kultivasi. Oke. Lalu di situ beririsan dengan uses and gratification. Lalu yang akan diakhiri dengan contoh-contoh dari teori kultivasi tersebut. Berarti ini pembahasannya agak panjang nih ya. Ya, cukup panjang. Nah, tapi gue mau nanya, sebenarnya kalau misalkan teori dari kultivasi sendiri itu apa sih menurut lo? Jadi teori kultivasi adalah suatu kerangka teoritis dalam penelitian komunikasi yang dikembangkan oleh George Gardner. Jadi teori ini mengajukan bahwa paparan yang berlebihan terhadap pesan media, khususnya melalui televisi, dapat membentuk pandangan dunia individu dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap realitas sosial. Oke. Jadi teori kultivasi ini menekankan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk norma sosial. Terus kalau untuk konsep-konsep utama dari teori kultivasi apa aja sih, An? Nah, kalau misalkan dari konsep yang gue baca ya, menurut perspektif gue nih ada 6 kira-kira. Yang pertama itu ada paparan media yang berlebihan gitu atau exposure. Nah, dalam teori kultivasi ini menekankan bahwa semakin lama dan sering seseorang ini terpapar pada pesan media tertentu, dan terutama mulai di televisi, dan juga semakin besar pengaruhnya terhadap pembentukan pandangan di dunia individu gitu. Itu yang pertama. Lalu? Yang kedua ada efek kumulatif nih Jli, atau iya benar, kumulatif efek. Nah, ini dia berpengaruh pada media, cuma nggak hanya bersifat segera, tapi dia juga akumulatif. Nah, dengan artinya efek-efek dari paparan-paparan media ini bertumpuk seiring waktu itu untuk membentuk pandangan dunia yang semakin konsisten dengan naratif yang disajikan oleh media gitu, Gli. Oke, begitu. Nah, yang ketiga ini yang gue tahu ada konsep realitas yang dipersepsikan gitu. Jadi gimana sih? Teori ini tuh kayak semacam berpendapat bahwa media ini nggak hanya memberikan informasi tentang dunia aja, tapi juga membagikan bagaimana nih pada penonton-penonton kita misalkan nih kan, untuk memahami dan menginterpretasi realitas yang ada gitu. Lalu yang keempat nih Dili, ada cultivation atau cultivation differential. Nah, konsep ini mengacu pada perbedaan persepsi dan keyakinan antara penonton dan juga banyak yang terpapar dari media, dan mereka biasanya yang terpapar lebih sedikit gitu. Nah, selain itu yang kelima ada mainstreaming dan juga dissonance gitu. Apa sih itu, An? Nah, kalau ini mengacu sama penggaburan dari perbedaan pandangan, Gli. Jadi di antara kelompok sosial yang memang yang berbeda, mulai dari pengaruh media massa ataupun yang lainnya, itu juga mengacu pada penguatan efek media dan terutama itu pada individu gitu. Nah, yang terakhir ini ada indikator kultivasi. Nah, kalau indikator kultivasi ini biasanya menggunakan indikator dari kultivasi itu sendiri, seperti kayak jumlah waktu yang dihabiskan nonton sama pendengar gitu kan, misal nonton televisi atau yang lainnya, atau mendengarkan musik gitu. Nah, itu untuk konsepnya tuh. Dan tadi kalau misalkan gue balik ke awal nih Julia, tadi lo sempat nyinggung juga bahwa pembahasan kita ada uses and gratification theory gitu. Nah, kalau itu apa sih, Cil? Jadi kalau teori uses and gratification atau teori kepuasan dan gratifikasi adalah pendekatan dalam studi media yang berfokus pada peran aktif pemirsa dalam memilih dan menggunakan media
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Oke. Jadi di dalam teori usage and gratification ini terdapat beberapa konsep kunci yang melibatkan motivasi individu dalam mengkonsumsi media. Yang pertama itu ada keperluan, Keperluan. lalu yang kedua itu ada pemilihan media, Ya. lalu yang ketiga ada gratifikasi, lalu yang keempat ada aktivitas pemirsa, lalu yang kelima ada dinamika sosial. Oke, gitu ya. Ya, jadi kalau buat contoh-contoh yang dari kita jelasin ini ada apa aja sih yang kira-kira? Kalau dari penjelasan yang kita udah bahas Iya, ya. betul. Kita udah bahas panjang lebar gitu kan. Kira-kira ada nggak sih contoh dari pembahasan kita Oke. kali ini? Gue kasih satu contoh deh, misalkan nih dari teori kultivasi ini. Nah, kita ini sebenarnya bisa nemuin dalam studi-studi atau studi-studi yang emang mengevaluasi dampak paparan jangka panjang nih terhadap program televisi tertentu, terhadap persepsi dan juga keyakinan penonton gitu, Jili. Gimana tuh? Contohnya nih kayak studi tentang paparan kekerasan, apalagi kekerasan nih kan ya. Ini aduh bahaya banget sebenarnya. Benar. Nah, jika seseorang individu ini secara konsisten menonton program televisi yang emang mengandung dengan adegan kekerasan, nah teori kultivasi ini bisa berpendapat bahwa penonton tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat dunia sebagai tempat yang lebih beresiko gitu atau yang lebih berbahaya. Masyarakat menonton konten televisi yang mengandung kekerasan, persepsi yang mereka timbul dari tontonan tersebut adalah kekerasan juga gitu ya, An ya. Oke, iya benar. Nah, kurang lebih gitu pendengar untuk pembahasan kali ini. Ya. Mungkin bisa next di pembahasan-pembahasan berikutnya. Pokoknya stay tune terus di podcast PPKM, podcast Peluh Kesah Mahasiswa.